Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar Skill Academy by Ruang Guru, platform pelatihan nomor 1 di Indonesia. Dalam tema webinar, memulai karir sebagai freelancer. Saat ini kita sedang menunggu partisipan lainnya untuk segera bergabung. Jadi kita kurang lebih akan memulai sesi webinar dalam kurun waktu 1,5 menit lagi. Terima kasih. Teman-teman semua tidak perlu chat hadir ya, dikarenakan semua data teman-teman semua sudah terekam dalam sistem kami, jadi tidak perlu untuk khawatir bahwa teman-teman tidak tercatat. Jadi semua di sini sudah otomatis tercatat. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua yang datang dari seluruh Indonesia dalam webinar Skill Academy by Ruang Guru, platform pelatihan nomor 1 di Indonesia dengan tema berkarir sebagai freelancer. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada para peserta yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada webinar kali ini. Silahkan teman-teman periksa kolom chatnya, dikarenakan di situ sudah saya kirimkan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah topik webinar sudah disesuaikan dengan aspirasi karir teman-teman semua. Jika teman-teman memiliki judul kelas yang berbeda, tidak perlu khawatir dikarenakan hal tersebut sudah sesuai dengan rumpun atau aspirasi karir teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika webinar freelancer dengan judul kelasnya berbeda. Yang kedua, bagi teman-teman semua diharapkan untuk tidak perlu chat hadir dikarenakan data teman-teman semua sudah tercatat otomatis dalam sistem kami sebagai hadir. Jadi tidak perlu chat di kolom Q&A sebagai hadir ya. Kemudian yang ketiga, silahkan pakai fitur Q&A yang berada di bagian bawah teman-teman semua. Hanya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan materi webinar, yaitu berkarir sebagai freelancer. Harapannya selain pertanyaan itu tidak dituliskan ya teman-teman semua. Yang keempat, tolong untuk saling menghormati dan tidak mengekspresikan kata-kata kasar atau tidak sopan dikarenakan semua chat yang terjadi pada webinar kali ini akan menjadi laporan kepada manajemen pelaksana kartu prakerja. Jadi harapannya kepada teman-teman semua untuk menuliskan kata-kata yang sopan dan tidak menuliskan kata-kata kasar. Oke, Pak, tanpa berpanjang lebar, pada webinar kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang freelancer, di mana beliau bernama Mas Mauli. Kang Mauli sendiri sudah berkarir sebagai freelancer sejak tahun 2005 yang bergerak di bidang desain dan juga programming. Dan tanpa berpanjang lebar, kepada Kang Mauli kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua nih. Semangat semua, masih pagi ya. I love Monday nih. Ya, jangan akhir Monday ya. Oke. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kemudahan, kesehatan dan perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi bagi yang nggak berkepentingan terlalu penting keluar, sebaiknya jangan keluar ya. Kita sama-sama belajar aja nih di rumah ya. Sharing-sharing ya, kita diskusi bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk materi nih, saya mau perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Mauli di Bandung. Saya salah satu pengajar di Universitas di Bandung, sekaligus sebagai freelancer nih ya. Jadi nyambung ini topiknya ya. Kebetulan saya sudah mencoba menggeluti menjadi seorang freelancer dari sekitar tahun 2005-an ya. Dari yang tipenya apa menjadi tipe apa nanti saya jelasin nih. Ada beberapa tipe ya freelancer tuh. Nah, saya terakhir masuk tipe mana atau teman-teman masuk tipe mana nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya mungkin coba teman-teman siapin dulu deh catatan ya, pulpennya, pensilnya, bukunya nih, karena nanti ada beberapa poin yang mungkin teman-teman dirasa perlu dan bisa teman-teman catat ya, biar nggak lupa nih. Kemudian ada pertanyaan yang bisa langsung teman-teman jawab nantinya ya. Oke. Sambil mau ngopi atau teh juga boleh deh, silakan ya, santai aja. Kita sharing-sharing santai nih ya. Nah, sebelum masuk topik nih, di sini ada pernyataan, apa itu sih freelancer? Apakah freelancer itu adalah seorang freelancer itu orangnya ya, termasuk self-employed, terus apakah termasuk kerja serabutan, kemudian dari segi waktu dan tempat, itu apakah harus selalu ada di kantor atau bisa di mana aja nih?
atau dalam sehari saya bisa ngerjain berapa jam, itu apakah bebas atau ada aturannya? Gitu ya. Mungkin bisa teman-teman jawab dulu nih, kira-kira gimana? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, runutan dari materi kali ini, pertama adalah mengapa kita berkarir sebagai freelance. Apa sih pentingnya? Ya. Kemudian kedua, kemampuan yang harus dimiliki seorang freelancer itu apa aja sih? Ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe freelancer. Nah, ini tipe-tipenya ada banyak nih ya. Kemudian bidang pekerjaan dan kemampuan yang dimiliki, yang harus dimiliki ya oleh seorang freelancer ya. Cocoknya di mana aja nih. Kemudian yang kelima adalah mencari pekerjaan ini yang penting ya. Gimana cari jobnya gitu ya. Skill udah punya, relasi udah banyak, caranya untuk nyari kerjaan biar dapat gimana sih? Nanti kita bahas. Kemudian diakhiri sama sesi tanya jawab. Oke. Sekarang kita coba masuk ke tema pertama. Sebelumnya saya mau coba kasih data dulu nih dari Badan Pusat Statistik ya. Tahun lalu ya, pada bulan Mei, itu ternyata ada kenaikan sebesar 16% dari tahun 2018 ya. Sebagiannya ternyata merupakan freelancer. Itu ada freelance yang benar-benar freelance full time, ada juga yang part time ya. Itu nanti kita bahas. Nah, apalagi di tahun sekarang nih, lagi pandemi seperti ini, jelas banyak yang work from home ya, pasti ada kenaikan lebih besar nantinya ya. Nah, kalau melihat dari data freelancer, dari 1000 freelancer yang ada di Indonesia, dari usia ya, rentang usia ya, ini 18 sampai 25 tahun ternyata paling besar, yaitu 47%. Ya. Kemudian 25 sampai 30 tahun itu 23%. 30 sampai 35 itu 16%, dan di atas 35 itu 14%. Kenapa kecil? Biasanya yang di atas 35 ini sudah mulai memikirkan gimana cara bangun aset, bukan hanya sekedar kerja aktif ya. Nah, maksudnya bangun aset biar penghasilannya dapat terus tanpa harus bersusah payah kayak kerja aktif gitu ya. Nah, untuk rentang usia 18 sampai 25 ini biasanya masih usia pelajar ya, masih remaja nih, masih sekolah, SMA, kuliah. Ada juga yang sudah bekerja ya, untuk mencari pengalaman biasanya ya. Kemudian kalau dari tadi kita lihat dari segi usia ya. Sekarang kita lihat dari segi profesi. Dari profesi ternyata pekerja tetap itu paling tinggi, 44%. Kenapa? Biasanya di pekerja tetap ini orang-orang yang rata-rata sudah berkeluarga. Biasanya dari penghasilan kantornya mungkin masih kurang, maka biasanya setelah bekerja mereka melakukan part time nih, apa aja ya, bisa jadi ojek online dan sebagainya ya. Ini untuk menambah pendapatan keluarga. Kemudian freelancer yang purna waktu di sini maksudnya adalah full time ya. Jadi benar-benar full kerjaannya itu adalah freelancer, nggak ada kerjaan lain gitu ya. Itu sebesar 22% gitu. Kemudian pelajar sebesar 16% dan lainnya 18%. Oke. Kemudian kita lihat dari segi alasan ya. Alasannya kenapa sih mereka milih freelance? Satu, yang paling pertama ternyata untuk menambah pendapatan keluarga ya. Khususnya bagi yang sudah berkeluarga ya. Itu biasanya ini nomor satu nih, biar lebih besar dapatnya. Nah, kedua ternyata dari segi fleksibilitasnya. Jadi pada nyaman menjadi seorang freelancer ternyata karena dia bisa ngerjain di mana aja, nggak harus di kantor ya. Kemudian dari segi waktu bebas, mau ngerjain berapa jam pun itu serah kita dalam sehari, mau sejam mau 2 jam, yang penting durasi deadline beres gitu ya. 3 hari harus beres ya, 3 hari beres, atau bisa jadi kurang malahan gitu ya, tergantung kita nih. Nah, oke. Keuntungannya nih sekarang menjadi seorang freelancer tuh kenapa sih? Satu tadi ya, fleksibel ya, fleksibel dari jam kerjanya, durasi waktu kerjanya dalam sehari mau berapa jam terserah kita, nggak ada yang ngatur. Kemudian dari segi tempat bebas ngerjain mau di mana aja nih, terserah teman-teman, mau di rumah, mau di kafe sambil nongkrong ngopi juga silakan, nggak ada yang ngatur, bebas ya. Kemudian yang kedua, menjadi bos diri sendiri nih, buat diri sendiri ya. Jadi kita bisa memanage diri sendiri dengan baik, dari segi waktu, dari segi pekerjaannya ya, dari segi keuangan juga, semuanya kita yang ngatur, nggak ada yang ngatur lagi selain kita ya.
Tiga, untuk menambah pemasukan nih, jelas ya. Jadi alasannya termasuk yang sudah berkeluarga nih, khususnya ya. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi yang sudah punya anak nih, pasti kalau mengandalkan hanya di kantoran kayaknya kurang gitu. Makanya butuh part time ya. Yang keempat, keseimbangan nih terjadi nih antara waktu buat kerjaan, waktu buat keluarga, dan waktu buat diri sendiri atau me time nih. Nah, ini lebih banyak buat waktu me time-nya sama keluarga dibanding kantoran. Nah, itu ya. Kemudian kerjanya bisa sesuai dengan minat kita, passion kita nih. Jadi nggak ada yang ngatur harus kerja ini itu. Ya, kita sendiri yang milih mau kerjanya sebagai apa. Teman-teman minatnya di bidang apa. Coba fokusin di sana. Kalau saya suka desain, coba fokusin di desain. Desain karena walaupun desain ya, tapi kalau dirunut, dipecah, itu kan cabangnya banyak desain ya. Nah, dicoba dipecah lagi, fokusnya mau kemana, walaupun desain ya. Coba kerjaan, cari kerjaan yang berhubungan sama desain. Gitu. Fokus di sana. Insya Allah bisa sukses nantinya. Tuh. Kemudian ada keuntungan atau plus, pasti ada minus dong. Ya, seimbang. Nggak ada yang sempurna nih. Pasti ada minusnya. Dan teman-teman kalau mau terjun sini harus siap dengan kekurangannya ini gitu ya. Yang pertama, tidak ada keamanan kerja. Jadi kalau seandainya teman-teman kerja di kantoran, pasti biasanya mendapatkan fasilitas ini itu, dapat asuransi, dapat tunjangan misalkan deh. Kalau di sini jelas nggak ada gitu ya. Dua, pekerjaannya nih nggak tentu, kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi kalau sekarang kita dapat job, besok belum tentu dapat, besoknya belum tentu dapat, dapatnya mungkin beberapa hari kemudian lagi gitu, atau mungkin berapa minggu lagi, nggak tentu. Nah, tergantung juga dari eh, balik lagi ya ke rezeki ya, dan seberapa luas jaringan teman-teman yang punya gitu ya. Itu menentukan juga nih jaringan. Terus terkadang freelancer itu merasa harus mengisolasi diri gitu. Kenapa? Karena kebutuhan deadline tadi gitu. Jadi kalau misalkan apalagi deadline-nya yang mepet ya, misalkan cuma 2 hari 3 hari, itu durasinya sangat singkat ya. Itu biasanya memang harus benar-benar fokus di sana tanpa harus bergaul sama orang lain gitu ya. Jadi kita harus menyendiri dulu gitu. Jadi kadang-kadang memang merasa kayak yang sendiri gitu ya, paling ditemani sama musik gitu doang gitu ya. Itu kenapa? Karena untuk mengejar deadline tadi gitu ya, harus siap nih. Tuh. Yang keempat, tidak mendapatkan manfaat sebagai pekerja tetap. Nah, hampir sama kayak yang poin pertama ya. Jadi semua fasilitas yang biasanya kita dapatkan dari kantor sebagai pekerja tetap, itu di sini kita nggak dapat gitu ya. Kemudian teman-teman bakal memiliki banyak tanggung jawab nih yang berbeda ya, karena setiap job yang dilemparkan ke kita dari beberapa klien yang berbeda pasti berbeda tanggung jawab juga dong, bebannya juga beda dong, tergantung dari besarnya klien tersebut. Misalkan klien yang mungkin sudah perusahaannya sudah bonafit gitu, sudah besar dan sudah punya nama, biasanya beban tanggung jawabnya lebih berat, tapi seimbang dengan penghasilannya juga besar biasanya dibandingkan perusahaan yang atau personal yang melempar kerjaannya ke kita. Mungkin lebih sedikit, lebih kurang, lebih kecil lah pendapatnya gitu. Cuman tanggung jawabnya juga lebih ringan gitu ya. Berbeda nih tanggung jawabnya ya. Nah, itu tadi keuntungan dan kekurangannya. Jadi sebelum masuk ke sini teman-teman sudah bisa mempertimbangkan nih, kira-kira saya sanggup nggak nih ya. Tapi jelas kalau dibandingkan kantoran, benefitnya jauh lebih banyak dibanding kantoran ya nantinya. Oke. Sekarang yang perlu dimiliki sama seorang freelancer apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama khususnya ya bagi yang baru akan terjun nih, biasanya masih bingung cara nyari job gimana sih, dari kemudian cara berhubungan dengan lain harus kayak kita ya. Kemudian cara kita promosi value branding diri kita itu gimana sih, kemudian cara Halo,
Tes. Tes, halo. Tes. Ya, halo Kak Mauli. Ya. Oke, iya, terdengar Kak. Ya, lagi ya. Halo, mohon maaf ya. Terdengar. Jaringannya Ya, dari kemarin terdengar. kadang suka putus-putus nih. Sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan nggak ada putus lagi nih ke depannya. Iya, Mungkin saya ya, tadi mohon maaf ya kepada teman-teman semua. Tadi ada gangguan jaringan. ya, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan lancar nih. Ya, Tadi terakhir kita di ide ya. Nah, ide ini sering dialami sama yang pemula maupun yang sudah senior sekali ya. Biasanya kita pas di tengah-tengah job, biasanya suka langsung merasakan, aduh, saya harus ngapain lagi ya idenya gitu. Kadang suka buntu gitu. Biasanya saat mengalami saat ini kita harus banyak-banyak cari referensi ya, gitu, biar muncul lagi idenya nih, fresh lagi. Gitu. Nah, kemudian untuk kemampuannya sendiri yang perlu teman-teman punya, pertama yang paling utama, ya betul teman-teman Kak. Tadi harus kita ide. bisa memperluas jaringan nih. Gimana? Untuk nomor satu yang paling utama ya, teman-teman harus memperluas jaringan sebanyak mungkin, seluas mungkin ya. Jadi sebisa mungkin kenalan dengan orang-orang yang baru terus ya. Jangan gaulnya itu lagi gitu. Dan sebisa mungkin jalin pertemanan dengan orang baru yang beda profesi dan beda skillnya tentunya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu kedepannya, siapa tahu kita butuh mereka gitu ya. Jadi semakin luas, semakin peluang chance untuk dapat jobnya lebih besar tentunya gitu ya. Kemudian cara kita self branding gimana sih? Ketiga, cara komunikasi kita supaya orang tersebut mau sama kita gimana sih? Terus time manajemennya, cara mengatur pekerjaan dan sebagainya, kita harus gimana sih? Ya. Nah, sekarang untuk tadi yang networking ya, jaringan. Sebisa mungkin teman-teman perluas jaringannya ya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin supo atau gampang bergaul, mungkin nggak terlalu jadi masalah. Nah, yang jadi masalah orang-orang yang mungkin pemalu atau introvert ya, tertutup gitu. Jadi kurang bisa dalam bergaul. Nah, ini biasanya jadi masalah. Kenapa? Biasanya mereka butuh bantuan nih di awal dari pihak ketiga. Kalau untuk solusinya ya, salah satu solusinya biasanya tolong sebisa mungkin coba minta bantuan dulu dari pihak ketiga, entah itu teman, saudara, misalkan kenalin dong sama ini dong, ini. Nanti kalau sampai deal, ya bolehlah fee dari teman-teman dibagi sedikit buat yang kenalin ke teman-teman tadi ya, biar nanti semakin banyak nanti dikenalinnya gitu ya, biar senang kan. Nah, ini penting banget nih jaringan. Terus sebisa mungkin intens ya dalam komunikasi. Jadi misalkan sekarang kenalan hari Senin nih, kenalan sama orang baru. Terus pisah nih. Nah, sebisa mungkin saat kita udah minta nomornya kan, coba kontak lagi sama teman-teman gitu. Jadi biar dia selalu ingat sama teman-teman nantinya ya. Jadi teman-teman juga jangan cuma ngobrol ngalir gitu, nggak karuan, nggak jelas gitu. Ngobrol, cuman mungkin ada tujuannya. Tujuannya teman-teman adalah untuk promosi diri nantinya ya. Jadi jelaskan secara detail tentang kelebihan teman-teman nih ya. Saya bisa apa? Saya bisa ngerjain apa? Saya bisa menguasai apa aja yang gini. Terus hasil pekerjaan saya seperti apa? Tunjukin semua sama teman-teman. Kemudian intens tadi ya. Kenapa? Biar nanti saat sewaktu-waktu si orang tersebut butuh, yang pertama kali diingat adalah teman-teman, bukan orang lain gitu ya. Karena masa dekat nih, jadi yang muncul pertama kali di pikiran dia adalah teman-teman gitu ya. Intens jadi komunikasinya. Kemudian cara memulainya gimana sih? Nah, biasanya kalau yang baru mulai suka bingung. Oh, biasanya langsung ke orang yang jauh dulu nih, yang nggak kenal jauh-jauh. Sebaiknya mulailah dari yang terdekat, misalkan dari keluarga. Keluarga pun nggak cuma 1-2 orang dong, pasti banyak nih ya. Dari pihak keluarga bapak ada berapa orang jelas, pasti banyak dong. Kemudian dari pihak ibu misalkan pasti juga banyak dong gitu kan. Coba kontak misalkan sebanyak mungkin. Gitu. Jadi sedetail mungkin ke keluarga gitu ya. Kemudian
Temen juga pasti banyak dong, temen SD, SMP, SMA, kuliah, atau teman kerja mungkin juga kan. Nah, dari satu orang pasti muncul lagi orang lain dong, beranak lagi nih. Coba di follow up semuanya nih, kenalin, minta dikenalin misalkan ya. Terus istilahnya presentasi berarti ya, presentasi secara personal nih, biar deket dulu baru tembak gitu. Jadi jangan di awal tiba-tiba promosi langsung tembak. Biasanya agak kurang respect nanti orangnya biasanya itu. Jadi di awal ngobrol dulu aja biasa gitu ya, deketin dulu di awal berapa hari gitu, setelah itu baru masuk materi, misalkan oh gini loh, saya sebenarnya punya ini, nah jelasin sama teman-teman gitu, setelah ada mulai intens ya, mulai deket nih gitu, biar lebih mudah nantinya dapetnya. Kemudian jangan lupa minta direkomendasikan ke kenal lagi misalkan ya. Apalagi kalau dia sudah ngasih job ke kita dan lihat hasilnya, kemungkinan besar kalau seandainya dia puas, dia pasti otomatis cerita ke orang lain ntar gitu, dari mulut ke mulut ya. Jadi promosi gratis jadinya gitu, kita nggak perlu promosi, dipromosiin sama orang lain gitu ya. Nah kemudian, ini penting nih menurut saya dari segi pengalaman juga nih. Nah khususnya bagi yang baru mau mulai ya, rata-rata biasanya muncul yang pertama kali di pikiran adalah karena uangnya. Nah, biasanya kalau muncul pertama kali karena atas dasar uang ya, misalkan satu project, dapat nih 20 juta misalkan, asik, DP-nya bisa 10 juta nih misalkan ya. Nah biasanya kalau di awal pikirannya karena uangnya, biasanya ya dari pengalaman juga, saat kita mau deal, udah mau selangkah lagi deal, biasanya suka tiba-tiba ada kendala nggak jadi aja. Aneh gitu. Kalaupun jadi, biasanya di tengah-tengah pengerjaan job suka ada kendala apa aja, aneh gitu. Ya, jadi sebisa mungkin di awal, apalagi yang baru memulai, saran saya coba niatkannya untuk misalkan belajar. Saya mau belajar gitu, masalah nominal nomor 2 deh gitu. Itu Mang ngikut pasti soalnya ya. Jadi niatkan untuk belajar, untuk membantu dulu untuk ibadah lah secara nggak langsung ya, ngebantu orang dulu lah, apalagi yang mungkin dari keuangannya kesulitan untuk membayar kita gitu. Udah nggak apa-apa, bantu dulu aja semaksimal kita ya, jangan apa adanya kita ngasihnya, justru harus maksimal. Kenapa? Saat dia puas, tadi balik lagi ya, siapa tahu suatu saat dia bakal mempromosikan kita nantinya gitu, kita nggak tahu kan gitu. Ya hukum alam lah itu ya, uang mah ngikutin, tenang aja, nggak usah khawatir gitu ya. Kemudian yang keempat itu coba teman-teman sebisa mungkin, sesering mungkin coba ikut acara-acara nih, acara-acara kayak seminar misalkan ya, perkumpulan gitu ya, komunitas gitu ya. Jadi di situ kumpul banyak orang nih dari macam-macam profesi, dari skillnya juga beda-beda pasti kan gitu. Jadi jangan cuma gaulnya itu lagi gitu, nggak akan berkembang ntar, susah. Jadi sebisa mungkin jalin sosialisasi dengan orang-orang baru, salah satunya dengan cara ini, ikut perkumpulan atau komunitas gitu ya, yang bisa mengumpulkan banyak orang sekaligus gitu dalam satu acara gitu. Itu online maupun offline ya gitu. Nah kalau offline jadi langsung ketemu nih, berhadapan langsung ya, sebisa mungkin teman-teman bawa senjata istilahnya nih, jangan cuman bawa HP atau bawa kertas pulpen doang gitu ya. Sebisa mungkin coba teman-teman bawa kartu nama. Kenapa kartu nama itu penting? Kalau untuk kita pengen dianggap sebagai seorang yang profesional ya, dan kalau pengen besar, salah satu caranya dengan menyiapkan kartu nama. Nah, kartu nama pun jangan cuma sembarang kartu nama. Kartu nama yang benar-benar bisa dibilang elegan, eksklusif gitu ya. Jadi jangan kartu nama yang di print sendiri di kertas A4 tipis pula, kalau kena air luntur langsung, aduh bahaya. Kalau seperti itu biasanya langsung dia capnya sebagai seorang yang nggak profesional atau nggak serius teman-teman. Nah sebaiknya bikin kartu nama yang simple, elegan, tapi gitu, desainnya simple aja, pemakaian warnanya simple aja gitu. Yang penting muncul di situ adalah logo teman-teman ya, usaha teman-teman, logonya seperti apa, namanya siapa, kontak person dan alamat. Itu sebenarnya yang paling penting, poin utamanya.
Nah, mau satu muka atau dua muka serah. Mau dua muka itu lebih bagus, biasanya lebih dianggapnya lebih profesional ya. Walaupun satu muka juga sebenarnya nggak masalah. Cuman itu sebaiknya bikin kartu nama yang agak tebal deh. Gitu. Kalau bisa yang dilaminasi itu lebih bagus. Biar kalau kena air kuat, nggak akan luntur gitu ya. Nah, penyampaian kartu nama pun ada caranya gitu ya. Kalau kita biasa ngasih ke orang lain pakai tangan kanan doang, satu tangan deh. Kalau kartu nama jangan. Kenapa? Ada etikanya. Kalau kartu nama, coba pegang kartu nama dengan dua tangan. Ya, dua tangan, kemudian serahkan ke klien tersebut dengan agak sedikit menunduk. Gitu. Nah, posisi teks di kartu nama itu harus menghadap ke klien. Ya. Jadi saat disodorkan, klien bisa langsung baca. Ya, jangan kebalik ya teksnya. Kemudian kalau yang ngerti, orang yang terima ngerti, biasanya diterima juga dengan dua tangan, gitu, sambil agak menunduk juga gitu ya. Nah, kalau yang mungkin belum ngerti, biasanya diterimanya dengan satu tangan saja. Nah, tapi nggak masalah sih. Jadi yang penting kita sikapnya ya, pribadian kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencerminkan profesional ya, sebagai seorang profesional gitu ya. Masalah dia seperti apa ya, itu terlalu jadi masalah lah gitu ya. Yang selanjutnya tadi ya, saat kita offline ketemu orang banyak nih ngobrol ya, sebaiknya coba teman-teman ajukan pertanyaan yang sebisa mungkin dia jawab bukan hanya dengan jawaban oh iya mas, atau oh enggak mas, udah aja simple titik. Jangan seperti itu. Sebaiknya coba ajukan pertanyaan yang sekiranya dia bisa jawab, atau walaupun ada pertanyaan oh iya mas tapi ada alasannya gitu, kenapa, deskripsinya gitu. Jadi coba ajukan pertanyaan yang sekiranya dia bisa menjawab, ada penjelasan singkat lah dari jawaban dia gitu ya. Dengan gitu dia merasa diperhatikan nantinya, merasa dihargai gitu. Jadi berharga dianggapnya gitu. Biasanya seperti itu ya. Dan jangan lupa setelah kenalan tadi ya, follow up. Follow up ini penting biar orang tersebut nggak lupa sama kita. Nah, tadi yang saya bilang di awal, setelah kita kenalan nih, biar kita muncul di pikiran dia pertama kali intens dalam komunikasi. Nah, salah satunya ini follow up ya. Caranya bisa dengan cara ya kontak by phone atau email atau chat misalkan ya, tapi jangan sesering mungkin juga gitu. Apalagi di awal baru kenal. Misalkan sekarang kenalan, jangan udah pulang nih langsung coba di kontak lagi hari itu juga, jangan. Saran saya sebaiknya mungkin tunggu lusanya baru kontak lagi gitu, jangan besok juga terlalu dekat. Nah, coba misalkan lusa coba kontak lagi, tapi kontak pun cukup satu kali aja dulu di awal, sekedar saya hello aja, apa kabar mas, oh gini udah, nanti follow up lagi mungkin berapa hari kemudian gitu ya. Jangan terlalu lama juga tapi ya, paling sebentar, 2 hari lah jaraknya gitu. Tujuannya adalah biar dia selalu ingat sama kita sama teman-teman gitu. Jadi biar nggak lupa, kalau dia butuh yang pertama kali ingat teman-teman, nanti yang diingat gitu, yang langsung pertama kali dikontak teman-teman gitu ya. Oke, sekarang masuk ke self branding nih, cara meningkatkan value ya. Jadi brand kita itu harus gimana sih? Nah, ada freelancer yang mengatasnamakan dirinya sendiri, ada juga freelancer yang mengatasnamakan usahanya. Jadi bisa jadi perusahaannya ya, CV atau PT-nya misalkan ya, sudah punya nih. Berarti yang mengatasnamakannya atas nama badan hukumnya gitu ya. Tapi bagi yang masih sendiri, dia mengajukannya berarti atas nama pribadinya sendiri ya, gitu. Bukan orang lain ya, gitu. Jadi branding itu sebenarnya adalah kepribadian kita, bukan logonya, bukan nama usahanya atau hasil pekerjaannya gimana, bukan, tapi sifat diri kitanya itu loh yang dilihat, itu branding kita sebenarnya gitu ya, di mata orang lain. Seberapa baik kita, plus minusnya kita itu di mana, itu yang dipertaruhkan dalam hal branding ya. Kemudian sebelum kita ngambil job,
coba teman-teman lihat dulu pasarnya ya. Misalkan teman-teman skillnya nih, saya jago desain. Sekarang lihat pasar. Kira-kira siapa sih orang yang butuh desain gitu? Jasa kita ya. Terus kemudian apa sih yang mereka butuhkan gitu dari jasa kita gitu. Terus kualitasnya nih. Nah, soalnya ada klien yang memang agak ribet dalam artian kualitas. Oh, saya pengen kayak gini. Presisi banget. Ada yang seperti itu. Jadi perfeksionis ya. Jadi hal terkecil pun dia pengen ada intinya gitu. Sementara ada satu lagi klien yang biasa aja, nggak masalah lah. Yang penting gambarannya utamanya gitu ya, gambaran utamanya dapat gitu. Nggak terlalu detail juga nggak masalah. Ada yang seperti itu, nggak ribet gitu. Jadi beda-beda aja. Klien juga ada beda-beda ya tipenya nih. Tuh. Nah, misalkan contoh ya, si A punya kuliner, usaha kuliner ya. Terus kemudian dari usaha kulinernya dia butuh apa sih? Nah, yang diharapkan ya, poin 2 nih. Pasti di usaha dia butuh yang namanya logo. Kita bisa buatin logo nih. Kemudian mungkin dia juga pasti butuh dong spanduk buat reklame, promosi, butuh banner, kartu nama, menu, banyak gitu ya yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Nah, bisa tuh kita tawarin ntar semua tuh hasilnya portofolio teman-teman ya. Jangan lupa siapin, tunjukin semua tuh. Terus kualitas yang bisa teman-teman raih itu seperti apa, jelasin semua ke klien tersebut biar tertarik ya. Nah, tadi kalau freelance yang personal tadi yang saya jelasin di awal, dia mengatasnamakan dirinya sendiri ya, independen gitu ya. Tapi ada juga freelance yang dia mengatasnamakan badan hukumnya gitu. Jadi entah dia punya CV misalkan ya atau PT misalkan ya, yang penting badan hukum gitu. Jadi dia mengajukan untuk proyek tersebut atas nama usahanya, atas nama badan hukumnya, CV apa, PP apa gitu ya. Karena di dalamnya kan sudah pasti ada tim dong gitu, nggak mungkin mengajukan atas nama sendiri saja gitu. Jadi atas nama lembaga atau badan usahanya itu mewakili dari semua tim yang ada di situ gitu. Jadi harus pakai badan hukumnya ya yang maju. Kemudian, nah tadi kalau misalkan teman-teman pengen jadi seorang freelancer yang besar gitu ya, bisa dibilang mau nggak mau teman-teman harus punya tim ya. Jadi jangan sendirian. Kalau sendirian pengen jadi besar susah. Kenapa? Pasti banyak beban pekerjaan yang bakal harus kita kerjain. Kalau kita cuma sendirian, keteteran nantinya gitu. Dengan tim kita bisa bagi-bagi tugas. Si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, si C ngerjain ini gitu. Jadi lebih ringan beban kerjaannya dan lebih cepat nantinya gitu ya. Untuk menjadi besar pun bisa lebih cepat gitu. Kalau sendirian susah. Minimal di awal 2 orang nih. 2 orang minimal ngerjain di awal untuk merintisnya gitu. Saya saranin. Kemudian portofolio. Nah, ini penting juga nih. Portofolio berarti skill teman-teman itu memang sebenarnya adalah hasilnya ya. Hasil dari skill teman-teman itu terlihat dari portofolio teman-teman nih. Nah, bagus atau tidaknya itu sebenarnya kan relatif ya, tergantung orangnya beda-beda nih. Nah, kalau pada standarnya sih itu bakal terlihat dari jumlah jam terbang teman-teman. Semakin tinggi jam terbang teman-teman, bakal terlihat di portofolionya nanti. Misalkan suka gambar, kelihatan yang jago gambar sama yang berbakat sama yang enggak, tapi ternyata yang enggak itu lebih gigih latihannya dibanding yang berbakat. Bisa kesusul yang berbakat malahan gitu. Kelihatan dari goresannya kok kelihatan kok. Yang jam terbangnya lebih tinggi juga ya, gitu ya. Sama jam terbangnya yang masih sedikit kelihatan banget biasanya. Nah, portofolio ini untuk menunjukkan tadi ya skills teman-teman sampai di mana sih, kelihatan ntar semua di sini. Terus jangan lupa cantumin juga kontak person teman-teman. Jadi misalkan bikin gambar, tapi coba sisipkan juga kontak person teman-teman. Jangan close gitu ya. Nanti kalau seandainya butuh bisa dikontak dengan mudah nantinya ya. Kemudian detail pekerjaan yang teman-teman bisa kerjain nih apa aja ya. Saya bisa ngerjain ini. Saya menguasai software ini banyak misalkan ya. Jelasin semua ya ke kliennya. Kemudian
jangan lupa informasi identitas. Jadi teman-teman sebaiknya menjelaskan background teman-teman gitu ya. Jadi pengalaman saya mungkin lulusan mana, misalkan DKV ITB dan sebagainya misalkan ya. Kemudian saya sudah pernah pengalaman mengerjakan ini itu semua dijabarin. Kelebihan teman-teman dijabarkan semua ya. Nah, untuk promosi sendiri ya, agar kita bisa promosi portofolio ya, sekarang lebih enak nih dibanding dulu. Kalau dulu mungkin walaupun udah ada internet tapi masih belum stabil biasanya ya jaringannya gitu, masih lep-lepan gitu ya, sinyalnya masih belum bagus kayak sekarang gitu ya. Sekarang udah lebih enak gitu, kita bisa promosi portofolio itu via online, bisa via website atau medsos seperti itu ya. Nah, contoh di sini adalah website ya. Website itu sebenarnya dibagi lagi ya, ada website yang berbayar sama website yang gratisan. Nah, saran saya sih, kalau teman-teman pengen dianggap profesional, dianggap bagus nih gitu ya, sebaiknya bikin website yang berbayar ya. Nggak perlu mahal-mahal deh, yang setahun paling di bawah 500 juga banyak kok, yang 300 ribuan juga banyak. Hanya sekedar nampilin gambar sama teks mah gitu ya. Kalau mau video paling ya tinggal disisipkan linknya saja biar nggak berat gitu ya. Ya awal seperti itu dulu aja. Kecuali kalau trafficnya sudah banyak, silakan baru upgrade jadi lebih besar daya tampungnya misalkan ya, bandwidthnya misalkan ya. Untuk di awal nah murah-murah dulu aja. Yang penting berbayar. Ya akhirnya .com, .co.id dan sebagainya ya. Jadi jangan yang gratisan. Kalau yang gratisan itu biasanya ya kita dianggapnya nggak kurang profesional, kurang serius gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai dianggap seperti itu malahan ya. Jadi ya mau nggak mau sisihkan sedikit deh buat bikin website gitu ya. Kemudian di website tersebut selain kita cantumkan portofolio kita, misalkan gambar nih ya, kita bikin gambar, cantuman juga nih harganya, rentang harganya dari berapa sampai berapa, itu jangan lupa. Kalau bisa bikin paket yang murah, misalkan harga 100 ribu dapat 2 atau dapat 3 gitu. Misalkan yang lain saingan kita 100 ribu cuma dapat 1, bikin paket 100 ribu dapat 2 misalkan, itu lebih menarik ya. Kemudian gaya kerja, coba sampaikan gaya kerja teman-teman seperti apa sih. Jadi misalkan saya kerjanya santai tapi serius, dan yang pasti dijamin beres sebelum deadline, nah, misalkan gitu ya. Kemudian keterampilan yang bisa teman-teman lakukan apa aja sih, teman-teman menguasai apa aja sih, jelasin semuanya ya, kelebihan teman-teman dibanding yang lain gitu. Kemudian biografi singkat tadi ya, identitas ya. Jadi background teman-teman coba cantumin di website. Saya adalah ini, lulusan ini, pengalaman di sini nih, telah membuat karya untuk perusahaan ini. Coba. Semakin besar perusahaan yang pernah kita terima, biasanya itu bisa lebih menarik klien baru gitu ya. Karena dianggap sudah berkompeten kitanya gitu ya. Kemudian jangan lupa rapihin nih hasil kerja kita, portofolio kita dari segi kategori ya. Misalkan desain, kategorinya 2 dimensi misalkan ya, karya 2 dimensi. Berarti cantumin semua di situ kategori 2 dimensi, ya portofolio 2 dimensi semua, jangan dicampur aduk. Terus kemudian misalkan satu lagi kategori desain 3 dimensi untuk interior, eksterior misalkan ya. Masukin semua desain yang berhubungan sama interior, eksterior yang 3D ya. Jadi saat klien nanti pilih-pilih, mau lihat yang 3D misalkan 3 dimensi, tinggal masuk ke kategori yang 3D gitu. Jadi jangan dicampur aduk dalam satu kategori semuanya di situ ya, biar nggak pusing kliennya. Kemudian coba deskripsikan karyanya. Jadi jelaskan sedikit aja, simple aja, nggak usah panjang-panjang. Jangan dijelaskan dalam bentuk paragraf, nggak usah, malah malas ntar bacanya. Simple aja, cuma 1 atau 2 baris aja. Misalkan gambar interior. Oh ini interior tentang menjelaskan tentang ya, deskripsinya tentang interior bergaya klasik Renaissance misalkan, dengan balutan bulu misalkan apa gitu. Bisa teman-teman jelasin itu singkat aja. Yang penting orang tahu, oh ini lagi buat ini gitu, temanya gitu ya. Kemudian testimonial kalau ada lebih bagus.
Tapi kalau ternyata belum punya, apalagi yang baru, sebenarnya nggak jadi masalah. Kenapa? Yang penting fokuskan ke hasil dari portofolio teman-teman, hasil outputnya kayak gimana. Itu yang penting. Ditambah testimonial lebih bagus lagi. Jadi sudah ada track recordnya, sudah ada pengalamannya, kelihatan nantinya ya. Gitu. Kemudian coba cantumin juga nih. Kira-kira teman-teman bisa mengerjakan pekerjaan itu dari hari apa aja nih waktunya, Senin sampai Jumat misalkan, cantumin. Jamnya juga cantumin. Mulainya mungkin bisa teman-teman buka dari pagi misalkan jam 9 sampai jam 5 kayak kantoran gitu ya. Setelah itu mungkin belum bisa direspon gitu. Nah, itu perlu biar klien tahu saat mau menghubungi itu jam berapa aja sama teman-teman atau hari apa aja gitu ya. Terus online. Nah, terakhir nih, jangan lupa selalu standby ya setiap hari ya, walaupun mungkin standby setiap harinya nggak terus-terusan gitu seharian penuh standby gitu ya, walaupun mungkin cuma sejam 2 jam dalam sehari mungkin berapa kali gitu ya. Itu penting. Kenapa? Soalnya biasanya suka ada klien yang ada yang langsung kontak ke kita via phone misalkan ya atau chat, tapi ada juga yang nitip pesannya langsung di website. Kalau kita nggak online, kita nggak ngecek email dan sebagainya, kelewat dong waktunya ntar. Kalau kelewat, ya jawabnya kelewat juga ntar, rugi dong gitu ya. Jadi harus sering update setiap hari dan selalu standby setiap hari ya untuk ngecek informasi. Nah ini komunikasi. Cara komunikasi yang baik dan benar ke klien tuh harus gimana sih? Gitu ya. Jadi di awal tadi ya, setelah kenalan, coba follow up ya. Follow up juga jangan, bukan berarti sekarang kenalan, hari ini juga kita follow up lagi, jangan. Kasih waktu sehari misalkan, besoknya baru di follow up. Kita ngobrol biasa dulu aja di awal gitu ya. Setelah itu sekiranya sudah komunikasinya sudah mulai enak, baru silakan teman-teman masuk promosi gitu ya. Silakan setelah dapat job misalkan dari dia, coba teman-teman jelaskan secara detail pekerjaannya gitu ya, hasilnya kayak gimana, kualitasnya yang didapat seperti apa, jelasin semua di awal. Kemudian hasilnya ya tadi ya, semaksimal mungkin ya, jangan lupa. Kemudian targetnya yang dari segi deadline ya, waktunya itu yang paling cocok kira-kira untuk menghasilkan karya ini, teman-teman sendiri yang bisa tahu berapa hari gitu ya. Ada juga klien yang sudah menetapkan deadline, saya butuh ini 3 hari. Jadi bukan kita yang nentuin waktunya, klien kita yang nentuin. Mau nggak mau kita harus memenuhi tuntutan itu. Kalau kita sanggup ya kita ambil. Kalau sekiranya kita nggak sanggup dalam waktu 3 hari ya, coba diskusi lagi. Kira-kira bisa ditambah nggak waktunya. Kalau ternyata mepet dan teman-teman merasa sanggup, silakan ambil. Tapi kalau nggak sanggup, dari hati kecil merasa ragu-ragu, sebaiknya jangan. Takutnya malah ngecewain ntar, gitu ya. Takutnya malah satu kecewa, kedepannya bisa lebih banyak yang kecewa ntar, gitu ya. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Terus, nah ini ya, untuk menjadi seorang yang menerima job itu, biar kita terus ya dapat klien yang loyal, sebaiknya teman-teman jadi pendengar yang baik deh di awal ya. Terusnya ya, bukan di awal aja. Jadi jadilah pendengar yang baik buat klien teman-teman gitu. Jadi kalau dia punya keluhan atau misalkan punya keinginan apa, coba teman-teman dengerin dengan baik gitu. Penuhi keinginan klien dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kita nyodorin apa yang kita inginkan ke klien gitu. Kebalik gitu ya. Jadi kita maksain keinginan kita ke klien. Justru klien yang harusnya memaksakan keinginannya ke kita gitu ya. Jadi misalkan klien pengen misalkan dari segi warnanya tabrakan yang menurut kita aneh gitu ya. Klien pengennya warnanya ini, tapi kalau menurut kita aneh, jangan dibilang aneh Pak gitu. Tapi coba teman-teman kasih saran. Teman-teman wajib kasih saran. Sebaiknya mungkin Bapak atau Ibu pakai warna yang ini Pak, kenapa? Jelasin biar lebih enak gitu ya. Tapi kalau ternyata setelah dijelasin kliennya masih ngotot pengen pakai warna yang dia pengen, ya itu monggo aja. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita buat ngasih saran ya. Kemudian jangan lupa tanyain hal yang belum jelas di awal ya. Jadi semuanya harus ditegasin di awal.
Jangan tiba-tiba nanti di tengah setelah pengerjaan berjalan, teman-teman masih bertanya ke klien. Nanti teman-teman dianggapnya biasanya nggak profesional dan nggak serius gitu ya. Ragu-ragu ntar klien kalau mau ngambil lagi ke job, ngambil job lagi ke teman-teman. Kemudian 3, komunikasikan gaya kerja. Jadi tadi misalkan saya santai tapi serius Pak gitu, dan kerjaan dijamin beres itu misalkan seperti itu, atau gaya teman-teman sendiri deh, jelasin di awal. Kemudian jelaskan batasannya, jadi kemampuan maksimal teman-teman sampai di mana sih untuk menghasilkan karya ini misalkan ya, jelasin semua di awal. Terus klien juga kasih tahu dengan portofolio ya, portofolio yang telah dibuat, nanti bapak atau ibu bisa dapat hasil yang seperti ini misalkan gitu. Tunjukin gitu ya. Kemudian target beresnya kapan, tentuin deadline-nya dari awal ya, harus dari awal segala sesuatunya. Sekali lagi, khususnya untuk yang deadline, jadi jangan sampai ada komiskom nih ya, 3 hari ya 3 hari. Kalau misalkan kurang dari 3 hari udah beres, itu nilai plus buat teman-teman gitu. Tapi kalau lebih dari 3 hari ya, lebih dari deadline, biasanya ada klien yang bakal menerapkan sistem penalti ke teman-teman gitu. Jadi kita malah harus bayar, ada yang seperti itu. Itu biasanya diterapkan sama perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah bonafit gitu. Hasilnya memang gede, tapi kalau kita lewat dari deadline biasanya kita dikasih penalti. Nah, jadi hati-hati nih, deadline sangat penting nih. Kemudian harga nih jelas. Nah, harga itu biasanya kalau kita yang nerapin harga sendiri, biasanya dilihat dari batasan pekerjaan, maksimalnya segimana kita bisa ngasilin kerjaannya gitu ya. Jadi kualitas menentukan harga lah intinya gitu ya. Semakin bagus, semakin mahal harganya. Tapi ada juga klien yang sudah menentukan harga di awal. Tergantung kita negonya nih, apakah masih bisa nego atau enggak gitu. Ada yang masih bisa nego, ada juga yang sudah net, gitu. Jadi nggak bisa berubah lagi. Ada yang seperti itu. Tinggal nanti ditentukan dari segi kualitas saja. Diskusi aja bareng nantinya ya. Kemudian komunikasi tadi ya, untuk biar selalu intens gitu. Jelas kita harus melakukan yang terbaik, kualitas hasil yang terbaik ya, yang kita bisa semaksimal mungkin buat klien ya. Jadi jangan apa adanya, jangan. Kemudian sebaiknya teman-teman jangan menjanjikan sesuatu yang teman-teman dirasa belum bisa penuhi, belum tentu bisa penuhi gitu ya. Lebih baik banyak aksinya dibandingkan banyak omongnya deh gitu. Tunjukin aja hasilnya gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah beres jobnya, ucapin terima kasih nih ke klien ya. Jadi sebagai rasa hormat juga nih kita ke klien. Jadi sudah, oh terima kasih misalkan, sudah mempercayakan pekerjaannya ke saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalin lagi silaturahmi dengan cara ya macam-macam misalkan ya. Jelasin aja. Jadi si klien tuh merasa dihormati, di respect sama kita nantinya gitu ya. Jadi semakin bagus intens komunikasinya, untuk kemungkinan chance dapat job lagi ke depannya lebih besar gitu ya. Nah, time management nih. Jadi biasanya bagi freelancer yang baru masuk nih, baru terjun ya, ini kadang-kadang suka ngerasa ada yang kaget gitu. Wah ternyata kayak gini, berat juga nih. Nah ini biasanya kalau yang deadline sudah mepet, misalkan tadi ya 3 hari, ternyata 2 hari itu 50% pekerjaan juga belum gitu beresnya, baru 40% misalkan, tapi udah hari kedua, besok harus beres. Ini biasanya stres nih. Jadi saat kayak gitu biasanya udah nggak mau diganggu biasanya, dan biasanya lebih suka menyendiri, lebih fokus jadinya gitu ya. Ini kalau seandainya teman-teman mengalami situasi kayak gini, saran saya coba di breakdown, dipecah pekerjaannya. Sebelum ngerjain nih, dapat sebelum dikerjain, breakdown dulu. Teliti dulu kira-kira pekerjaan mana yang paling ringan yang bisa dikerjain dulu dari satu job itu ya. Misalkan dapat satu job, coba dibuat dalam to-do list. Misalkan satu job itu dipecah jadi 10 poin ya yang perlu dikerjakan untuk menghasilkan satu job misalkan. List pertama apa, list kedua apa, list tiga apa, sampai terakhir yang paling susah. Nomor satu yang paling gampang dulu ya teman-teman. Coba di breakdown seperti itu. Biasanya lebih ringan ntar kerjanya. Kemudian dari semua poin yang sudah teman-teman buat tadi,
dari 10 poin itu ya, misalkan ya, cari tahu satu poin itu per poinnya bisa teman-teman ngerjain berapa lama. Nanti tinggal dikalkulasikan durasi totalnya butuh berapa lama. Nanti muncul kalkulasinya. Nah, untuk yang paling mudah, paling ringan, poin nomor 1 kira-kira mungkin teman-teman nih bisa ngerjain sejam misalkan beres, atau sejam atau 2 jam. Itu lebih bagus, lebih cepat ya. Tapi poin 2 misalkan lebih lama. Nah, misalkan 4 jam misalkan atau 5 jam baru beres misalkan. Cari tahu rentang deadline-nya berapa hari. Kalau mepet ya sebaiknya ya secepat mungkin teman-teman bisa kerjain gitu. Kecuali kalau deadline-nya mungkin butuh waktunya bisa sampai 7 hari misalkan, 2 minggu misalkan, itu masih agak santai teman-teman. Tapi kalau yang benar-benar mepet cuma 2 hari 3 hari, biasanya under pressure-nya terasa banget nih. Nah, ini perlu banget di breakdown gitu ya. Terus jangan lupa istirahat. Itu ada yang deadline-nya mepet, tiba-tiba waktu istirahat pun jadi dikorbanin. Ada yang seperti itu jadi nggak tidur. Ada yang seharinya cuma tidur sejam 2 jam misalkan karena ngejar deadline. Ada yang seperti itu. Itu malahan hasilnya biasanya jadi nggak maksimal ntar. Tuh, ya. Jadi kemudian, nah ini kalau kita saat lagi ngerjain job, sebaiknya hal-hal yang dirasa nggak penting, tolong singkirin dulu deh. Itu ya. Kayak misalkan handphone nih. Sebaiknya saat kita ngerjain job, misalkan di baik laptop atau PC misalkan ya, jangan naruh handphone di samping kita deh. Coba agak jauh, yang nggak mudah diambil sama tangan gitu. Agak jauh, di silent gitu atau dimatiin dulu deh gitu. Kenapa? Biar pikiran kita nggak terdistract atau terpecah fokusnya, konsentrasinya gitu ya. Karena untuk bisa konsentrasi lagi itu butuh waktu kan gitu. Nah, kalau sampai muncul distract seperti ini, biasanya kerjaan jadi biasanya jadi terbengkalai antaranya gitu. Pusing, ngecekin dulu deh, atau WA dulu deh, nggak nyadar waktu gitu. Biasanya suka nggak nyadar waktu kan. Nah, itu biasanya suka makan waktu nantinya. Jadi molor deadline-nya gitu, takutnya ya. Banyaknya seperti itu. Kemudian belajar coba berkata tidak atau menolak pekerjaan yang akan datang ke teman-teman. Misalkan tadi kalau dirasa teman-teman nggak sanggup ya ngerjain, walaupun misalkan nilainya gede, nominalnya yang dapatnya, tapi kalau rasanya teman-teman, waduh kayaknya saya susah nih ngerjain job ini, ya jangan lupa belajar berkata tidak gitu. Aduh mohon maaf yang gini karena saya mungkin masih ada keterbatasan gini misalkan ya. Jelasin aja, nolak jujur di awal nggak apa-apa, jujur aja gitu. Daripada bilang bisa tapi ternyata nggak bisa, malah ngecewain ntar gitu ya. Nah, terus kalau misalkan sekarang saya sudah punya job dari perusahaan A misalkan, lagi ngerjain belum beres nih, deadline 7 hari misalkan, masih ada waktu gitu, masih hari kedua sekarang. Terus besoknya ternyata di hari ketiga saya dapat job lagi dari perusahaan B dengan job yang berbeda misalkan ya. Kalau dirasa job baru tersebut deadline-nya mungkin lebih banyak misalkan ya, atau mungkin dari sisi pekerjaan bebannya lebih ringan dan teman-teman merasa sanggup, ya silakan ambil. Tapi kalau dirasa tidak sanggup, takutnya malahan si perusahaan yang sudah lebih dulu masuk jadi ketetaran. Nah, itu tadi ini penting menolak ya. Jadi jangan sampai semuanya diambil gitu, rakus ya istilahnya. Tapi nggak ada yang beres startnya, takutnya malah jadi pada kecewa semua, bahaya ntar, value kita malah turun ntar, gitu ya. Takutnya dari satu kecewa tadi ya, bakal menyebar nantinya, teman-teman sendiri yang rugi ntar, gitu. Nah itu, tadi plus minusnya ya, kemudian kemampuannya juga yang harus dimiliki nih. Sekarang kita masuk ke tipe freelancer tuh ada beberapa nih. Nah yang pertama itu adalah independent kontraktor. Independent kontraktor sini si freelancer tersebut sebenarnya kerja di satu bidang saja, misalkan keahliannya di desain ya, tapi dia sanggup mengerjakan beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan desain dalam kurun waktu yang sama. Misalkan dalam 7 hari ini saya bisa ngambil project desain yang berhubungan sama desain beberapa macam. Misalkan hari ke-1 saya ngerjain kerjaan dari perusahaan B itu
order bikin kartu nama misalkan. Perusahaan B di hari kedua misalkan itu order di bidang desain juga, tapi ngerjain kalender misalkan. Yang ketiga mungkin ngerjain spanduk misalkan, atau yang lainnya. Masih berhubungan sama desain, tapi berbeda jenisnya kerjaannya. Ini ada yang seperti ini, sanggup. Jadi banyak project nih bisa dikerjain dalam satu waktu yang sama. Kemudian moonlighter. Moonlighter ini sebenarnya orang yang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap ya, bulanan, antara ya masalah besar atau kecilnya itu relatif ya, tergantung orangnya. Balik lagi, yang pasti dia sudah memiliki penghasilan tetap tiap bulan. Tapi mungkin dia merasa, oh masih kurang, dan dia menjalankan part time lagi gitu untuk tambahan. Nah, part time untuk jenis moonlighter ini biasanya lebih dikategorikan sebagai part time yang dikerjakan untuk kita kerja untuk orang lain. Jadi bukan kerja untuk diri sendiri. Ya, jadi maksudnya orang lain punya perusahaan, kita bantu jobnya gitu loh. Misalkan saya jadi ojek online misalkan, berarti kan saya ngambil kerjaan dari perusahaan yaitu ya itu, entah itu ngantar barang atau ngantar makanan misalkan ya, atau orang juga nih ya, atau part time yang lainnya, tapi perusahaannya adalah perusahaan orang lain, bukan perusahaan kita gitu ya. Ini moonlighter ya, beda nih, ada dua tipe yang mirip sama ini soalnya. Sekali lagi, ini part time yang kita kerjakan tapi dari perusahaan orang lain tuh ya, bukan perusahaan kita. Yang ketiga, diversified worker. Nah, di sini orangnya ini freelancernya, dia sebenarnya bisa bekerja di berbagai macam bidang. Misalkan bisa bekerja di bidang desain, di konveksi misalkan, di industri misalkan, atau kuliner, macam-macam nih, palu gada istilahnya. Jadi dia bisa macam-macam, skillnya banyak nih. Ada yang seperti ini nih, yang kayak gini. Biasanya dikerjain sama orang yang pengalamannya atau jam terbangnya sudah cukup tinggi biasanya. Ini bisa. Tapi bagi yang baru terjun, biasanya masih suka agak kesulitan kalau ngerjain langsung seperti ini, gitu ya. Yang berikutnya, temporary worker. Jadi bisa dibilang ini freelancer yang semi tetap ya. Kenapa? Karena dia masih terikat sama kontrak resmi ya. Jadi walaupun itu hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau setahun gitu ya. Banyak kerjaan yang sekarang banyak tipenya kontrak ya. Ada yang setahun gitu ya, misalkan. Setelah itu bisa dilanjut, bisa enggak. Nah itu sebenarnya masuknya ke freelancer, bukan tetap ya. Gitu. Ini temporary worker ya. Kemudian freelance business owner nih yang terakhir ya. Freelance business owner, nah agak beda nih sama poin yang tadi nomor 2, moonlighter ya. Sekali lagi, sama-sama memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap tiap bulan ya. Tapi dia juga ada usaha di luar. Nah, kalau di sini perbedaannya sama yang kedua, kalau ini dia usahanya adalah usaha dia sendiri gitu. Jadi